Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang sangat begitu berharga. Dan setelah nikmat iman, nikmat Islam tentu ada nikmat yang paling berharga juga, yakni nikmat kesehatan. Serta tentu saja Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan berbagai nikmat, berjuta bahkan bermiliar kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan izin, memberikan kemudahan sehingga kita dapat bertemu kembali di kajian Bumiku Mengaji. Sholawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kudwah kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, hingga kepada kita semua yang hadir di majelis Bumiku Mengaji. Alhamdulillah atas izin Allah kita diberikan kesempatan untuk bermuajah kembali, bertemu kembali di hari Ahad malam, hari ke-20 di bulan Juli 2025, atau bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1447 Hijriah, 24 mungkin ya insya Allah, 24 Muharram 1447 Hijriah. Dan Masya Allah, untuk malam hari ini kita akan belajar kembali mengkaji ilmu syar'i di buku tentang 50 sebab doa tidak terkabul, yang insya Allah pada malam hari ini seperti biasa di kajian kitab tentang 50 sebab doa tidak terkabul ini, yang disusun langsung oleh Al-Ustaz Najmi Umar Bakar Hafidhahullah Ta'ala. Dan pada malam hari ini kita akan menyimak di poin ke-13, yakni tentang doanya mengandung dosa atau memutuskan silaturahmi. Alhamdulillah beliau Hafizahullah Ta'ala sudah hadir di tengah kita untuk membimbing kita, menguraikan apa yang telah beliau tulis dalam buku tersebut. Dan bagi jamaah yang belum memiliki buku tersebut, dapat segera memiliki dari penerbit Cahaya As-Sunnah yang berjudul 50 sebab doa 50 sebab doa tidak terkabul, karya Al-Ustaz Najmi Umar Bakar Hafidhahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Ustaz? Semua sehat, Alhamdulillah. keluarga? Alhamdulillah. Alhamdulillah, binikmatillah. Antum gimana? Sehat? Alhamdulillah Ustaz, kami sekeluarga sedang diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Baik, dengan senang sekali bisa bertemu kembali. Namun ini mohon maaf Ustaz, entah kenapa ini wajah Anda tidak terlihat. Sudah di open kamera tapi untuk wajah Anda tidak terlihat. Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu untuk aktivitas kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah memasuki pukul 19 lebih 59 dan rupanya Ustaz sudah siap. Untuk itu kami langsung persilakan saja untuk mengefektifkan waktu yang tersedia untuk mengurai materi kita pada malam hari ini. Kami langsung persilakan kepada Ustazona Nazmi. Tafadhol ya Ustaz, barakallahu fiik. Waalaikum barakallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن
إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah sekalian, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di malam hari ini di waktu di Indonesia ya. Di Indonesia sudah jam 8 malam. Alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan, kesehatan, keluasan waktu dan nikmat lainnya untuk kembali kita beribadah kepada pencipta kita. Kita beribadah dengan ibadah yang besar, yang agung dan mulia, yaitu ibadah adalah bentuk menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu diwajibkan, dan kewajiban yang besar, dan tidak boleh kita tinggalkan sampai datangnya kematian. Mudah-mudahan tentunya kita berharap apa yang kita lakukan di malam ini, semoga Allah catat sebagai amal soleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita kembali akan membahas dengan saya buku 50 Sebab Doa Tidak Terkabul. Dan pembahasan pada malam hari ini adalah pembahasan sebab yang ke-13. Sebab yang ke-13 ya. Silakan buka di bukunya di halaman 100. Ya, di halaman 100 ya di bukunya. Sebab yang ke-13. Kenapa doa belum Allah kabulkan? Yaitu disebutkan di sini bahwa karena doanya mengandung dosa atau memutuskan tali silaturahim. Ya, doanya mengandung dosa atau memutuskan tali silaturahim. Ya, kita semua sudah tahu, sudah paham. Insya Allah doa merupakan ibadah yang sangat ya kita selalu sering kita lakukan. Doa sering kita panjatkan kepada Allah. Tentunya kita ingin segala kebutuhan kita, baik dunia dan akhirat, Allah penuhi, Allah berkahi, Allah mudahkan. Ya, maka jangan sampai ya doa-doa kita panjatkan ini ternyata terhalang akibat dari salahnya kita sendiri. Karena kita yang melakukan penghalang-penghalang tersebut, akhirnya Allah pun belum berkenan untuk mengabulkan doa. Padahal Allah itu sangat mudah sekali untuk mengabulkan doa dari hambanya. Nah, doanya mengandung dosa atau memutuskan tali silaturahim. Jika seseorang itu berdoa yang mengandung dosa, doa kok bisa mengandung dosa? Karena permintaannya. Permintaannya minta dimudahkan oleh Allah untuk bisa melakukan dosa. Maka tentu Allah tidak akan izinkan. Meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Tetapi meminta kepada Allah sesuatu yang salah. Sesuatu yang tidak boleh kita minta seperti itu. Yaitu meminta kepada Allah agar dimudahkan melakukan perbuatan dosa. Yang jelas itu kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai melakukan dosa. Kalau berlindung kepada Allah agar jangan sampai jatuh kepada dosa, memang itu kita lakukan. Dan itu disyariatkan ya, berlindung dari dosa. Tapi kalau justru meminta kepada Allah agar dimudahkan melakukan berbagai macam perbuatan, perkataan, dan tindakan yang menyelisihi syariat, maka Allah tidak akan mengabulkan doa hamba tersebut. Nah, coba kita baca hadisnya ya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Imam Ahmad, Al-Bazzar, Abu Ya'la, Al-Hakim, Ibnu Abi Shaybah, serta Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamus Saghir dan dalam kitabnya Ad-Du'a ya. Hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin." Tidaklah seorang muslim itu berdoa kepada Allah dengan sebuah doa. Tidaklah seorang muslim itu berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang di dalamnya, dalam doa tersebut, tidak mengandung dosa dan tidak pula memutuskan tali silaturahim. Ya, dalam doanya itu tidak ada redaksi untuk meminta kepada Allah agar dimudahkan dalam perbuatan dosa, dan redaksinya pun tidak ada ya untuk memutuskan tali silaturahim, maka melainkan Allah, kata Rasulullah, akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga kemungkinan. Allah akan berikan kepadanya salah satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, dikabulkan doanya dengan segera.
dikabulkan doanya dengan segera. Ya, jika Allah berkenan, Allah kabulkan. Yang kedua, bisa jadi Allah tidak kabulkan doa seseorang, tetapi Allah simpan sebagai tabungan pahala nanti di akhirat. Disimpan sebagai pahala. Ya. Kemudian yang ketiga, bisa jadi ya dihindarkan darinya keburukan yang sebanding dengan permohonannya itu. Bisa jadi dengan dia dihindarkan dari keburukan yang sebanding dengan permohonannya itu. Jadi ada seseorang yang berdoa, dan berdoanya tidak ada penghalang. Dia layak untuk dikabulkan doanya. Dan memang dalam doanya tidak ada permintaan untuk berbuat dosa. Ada permintaan untuk memutuskan tali silaturahim, maka diberikan salah satu dari tiga yang Rasul sebutkan ini. Karena nggak ada penghalang, pertama, Allah kabulkan dengan segera. Yang kedua, tidak ada penghalang, mungkin Allah tidak kabulkan, meskipun tidak ada penghalang, tapi Allah simpan saja sebagai pahala untuk hamba itu nanti di akhirat. Yang ketiga, tidak ada penghalang, tetapi Allah tidak kabulkan doa hamba itu, tapi Allah ganti dengan Allah hindarkan dirinya dari keburukan yang sebanding dengan permohonannya itu. Maka para sahabat berkata, kalau begitu kami akan memperbanyak untuk berdoa. Ya, sahabat mengatakan, wah kalau begitu kami akan memperbanyak doa, 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 doa. Kenapa? Karena kalau tidak dikabulkan pun ternyata bermanfaat. Ini kondisinya kalau nggak ada penghalang ya. Kalau tidak ada penghalang. Ternyata kalau eh, tidak dikabulkan pun dengan kondisi tidak ada penghalang untuk terkabulnya doa, ternyata bermanfaat juga. Karena bisa jadi disimpan nanti sebagai pahala di akhirat atau dihindarkan dari berbagai macam musibah. Kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Meskipun tidak dikabulkan, tapi juga ada manfaat-manfaat yang lain. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahu Akbar, Allah lebih banyak memberikan dari apa yang kalian minta. Allahu Akbar. Allah lebih banyak memberikan dari apa yang kalian mohonkan kepadanya. Nah, demikian hadisnya ini. Dari sinilah kita bisa mengambil pelajaran bahwa apabila seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang di dalamnya ya tidak mengandung dosa, tidak memutuskan tali silaturahim, yang memang tidak ada penghalang, ya, maka dia mendapatkan salah satu dari tiga kemungkinan. Dikabulkan doanya, atau disimpan sebagai pahala di akhirat, atau dihindarkan darinya dari berbagai macam keburukan. Nah, tapi kalau andai kata dalam doanya itu mengandung dosa, atau dalam doanya itu terkadang mungkin ada redaksi dalam rangka untuk memutuskan tali silaturahim, maka Allah pun tidak akan mau untuk mengijabah doa dari hambanya tersebut. Ya. Nah, kita baca di sini di bukunya ada penjelasan contoh dari seseorang yang meminta kepada Allah untuk melakukan dosa. Misalnya, ya Allah takdirkan aku untuk bisa membunuh si fulan. Nah, ini contoh yang salah ya. Meminta kepada Allah agar dimudahkan melakukan dosa. Contohnya, ya Allah, takdirkan aku untuk bisa membunuh si fulan. Takdirkan aku, izinkan aku, berikan kesempatan, mudahkan diriku untuk membunuh si fulan. Misalnya ini. Maka Allah tidak akan kabulkan permintaan. Kenapa? Doanya mengandung dosa. Takdirkan aku ya Allah. Allah tidak akan mungkin mentakdirkan seorang hamba untuk melakukan dosa. Yang dimana hamba itu yang meminta kepada Allah agar bisa berbuat dosa. Dan Allah itu maha adil. Allah maha sempurna. Allah maha segala-galanya. Dan Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Dan Allah pun tidak menyukai hamba itu melakukan kezaliman. Tidak akan mungkin, mustahil Allah ya mentakdirkan seorang hamba untuk melakukan pembunuhan atau kesyirikan atau perzinahan ya atas permintaan dari hamba itu sendiri. Tidak akan mungkin. Kalau dia melakukan perbuatan dosa, itu kesalahan dia sendiri. Ya, dia yang ada keinginan, ada niat, ada tujuan, ada tekad, ada usaha untuk melakukan dosa. Maka dialah yang berdosa. Tapi Allah tidak menyukai hamba itu melakukan dosa itu. Meskipun memang terjadi. Terjadinya dengan izin Allah. Allah biarkan dia melakukan dosa. Tapi Allah tidak menyukai. Allah izinkan, tapi Allah tidak menyukai perbuatan dosa yang memang diinginkan oleh si hamba. Hamba yang punya kehendak.
hamba yang punya keinginan untuk melakukan perbuatan dosa. Ya, jadi kalau ada orang berdoa kepada Allah yang mengandung dosa, Allah tidak akan kabulkan. Ini poin ke-13 yang kita bahas ya. Contohnya, ya Allah takdirkan aku untuk bisa membunuh si fulan. Barangkali ada orang yang membenci kepada seseorang ya. Takdirkan aku ya Allah untuk membunuhnya. Atau misalnya dengan kalimat yang lain, ya Allah berikan aku rezeki untuk bisa minum khamr. Berikan kepadaku rezeki untuk bisa minum khamr. Nah ini kan nggak mungkin. Minum khamr itu adalah perbuatan dosa besar. Dia minta rezeki, terang-terangan dalam redaksi kalimat doanya. Ya, meskipun memang Allah berikan dia, mungkin ya, Allah berikan jika Allah berkehendak untuk memberikan rezeki kepadanya. Ya, tapi Allah bukan bermaksud untuk dia minum khamr. Ya, banyak orang yang diberikan rezeki tanpa meminta pun diberikan juga, artinya rezeki berupa barangkali harta, berupa kesehatan, berupa kekayaan, berupa yang lain-lain. Karena rezeki itu artinya sesuatu yang bermanfaat sebetulnya. Ya, rezeki itu bahasa Arab, ar-rizq, artinya sesuatu yang bermanfaat. Dan Rasul pun meminta kepada Allah setiap selesai sholat, setiap selesai sholat subuh, ya Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ya, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Ya, jadi rezeki Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada yang dilapangkan rezekinya, ada yang disempitkan rezekinya. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan, ya Allah berikan kepadaku rezeki untuk bisa minum khamr. Rezeki itu sesuatu yang bermanfaat, sedangkan khamr itu tidak bermanfaat dan dosa besar untuk kita konsumsi. Kalau ada seorang hamba meminta dimudahkan untuk bisa minum khamr, Allah tidak akan izinkan. Ya, Allah tidak akan kabulkan doanya. Meskipun di sisi lain mungkin dia semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Bisa jadi seperti itu. Tapi permintaan doa tadi bukanlah suatu doa yang layak untuk dikabulkan. Karena permintaannya untuk dimudahkan melakukan dosa. Ya, jadi seperti itu ya. Atau misalnya, ya Allah, pertemukanlah aku dengan seorang wanita untuk berzina dengannya. Ya, pertemukanlah aku ya Allah untuk bisa berzina dengan seorang wanita. Pertemukan aku dengan dia. Mudahkan diriku untuk berzina dengan dia. Sukseskan, mudahkan. Misalnya, mintanya seperti itu. Ingin berzina, ingin minum khamr, ingin membunuh, atau apa saja. Nah, ini kalau redaksinya doa seperti ini, ya Rasul mengatakan bahwa Allah tidak akan kabulkan. Ya, siapapun yang berdoa seperti ini tidak akan Allah kabulkan. Meminta izin, meminta dimudahkan, minta minta ditakdirkan untuk melakukan perbuatan dosa yang sudah jelas-jelas itu dilarang oleh Allah dan diharamkan. Justru kita ini seharusnya berlindung. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa. Dosa apapun. Apakah dosa membunuh, dosa minum khamr, dosa berzina, dosa melakukan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, kemungkaran. Ya, seharusnya begitu. Berdoa kepada Allah, meminta perlindungan. Jangan sampai kita jatuh kepada dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Ya, jadi sekali lagi kita ulangi bahwa dalam bab ini ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan kepada kita bahwa kalau ada seorang Muslim yang berdoa kepada Allah dengan doanya ya yang mengandung dosa, meminta, memohon kepada Allah agar bisa berdosa, maka Allah tidak akan kabulkan. Yang kedua, kalau ada seorang Muslim, yang kedua ya, seorang Muslim meminta kepada Allah agar dia dimudahkan untuk memutuskan tali silaturahim. Ya, dimudahkan dalam rangka memutuskan tali silaturahim. Dia berdoa. Misalnya contoh adalah, ya Allah jauhkan aku dari bapak dan ibuku, serta saudara-saudaraku. Ya Allah jauhkan aku dari orang tuaku. Ya, putuskan hubunganku dengan mereka. Misalnya seperti ini. Ya, memutuskan tali silaturahim. Maka ini jelas berdosa ya. Sudah dosanya jelas besar, doanya pun tidak akan dikabulkan. Jadi double di sini, dua. Dua langsung, ya, sekalian ini. Doanya nggak dikabulkan, dan dia pun berdosa besar. Ingin memutuskan tali silaturahim. Sama seperti yang tadi. Doanya nggak dikabulkan karena meminta untuk bisa berbuat dosa.
doanya tidak akan dikabulkan, dan kalau dia melakukan dosa besar itu, maka dia bertambah-tambah double dosanya. Ya, jadi ya Allah, jauhkan aku dari bapak dan ibuku, putuskan hubunganku dengan mereka. Aku tidak ingin lagi berkomunikasi dengan mereka. Ya, orang-orang yang punya tali kekerabatan, tali kekeluargaan, hubungan silaturahim. Nah, hal seperti ini tentunya dosa besar dan sangat besar sekali ancaman-ancaman yang kita lihat dalam Al-Quran maupun hadis. Begitu banyak Allah menyebutkan tentang hendaknya kita menyambung tali silaturahim. Silah artinya menyambung, rahim artinya kekeluargaan. Ya, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan silaturahim itu dimaksudkan untuk siapa? Untuk kerabat, yaitu yang punya hubungan nasab dengan kita. Ya, yang punya hubungan nasab, baik saling mewarisi ataukah tidak. Begitu pula yang masih ada hubungan mahram ataukah tidak. Itulah silaturahim. Silah menyambung rahim kekerabatan atau kekeluargaan. Ya, jadi menjalin tali silaturahim itu hukumnya wajib, tidak boleh diputuskan. Kalau ada orang berdoa kepada Allah minta diputuskan hubungan tali silaturahim, ya hubungan dengan orang-orang yang punya ikatan darah dengan kita, yang punya kekerabatan dengan kita, yang punya hubungan kekeluargaan dengan kita, yang mahram maupun yang bukan mahram. Maka itu berdosa besar. Dan kalau dia berdoa kepada Allah, meminta diputuskan hubungan silaturahim dia dengan orang-orang yang wajib untuk dia sambung, maka Allah tidak akan kabulkan permintaannya. Ya, coba kita lihat bagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ya beberapa ancaman bagi orang-orang yang berusaha untuk memutuskan tali silaturahim. Kita bacakan hadis saja, di Al-Quran juga banyak ya. Salah satunya bahwa hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Ya, ada 3 dosa yang akan disegerakan balasannya hukumannya di dunia. 3 dosa yang akan disegerakan, dipercepat balasannya hukumannya di dunia. Yang pertama zalim, yang kedua durhaka kepada orang tua, yang ketiga memutuskan tali silaturahim. 3 dosa ini akan dibalas di dunia, tidak lagi menunggu di alam kubur atau disiksa neraka. Di dunia pun langsung cash, tunai dan kontan. Selama orang tersebut tidak bertobat kepada Allah tabaraka wa taala, ya. Dan tobat itu dengan minta ampun kepada Allah, istighfar, menyesal, dia menangis, ya. Dan kalau berkaitan dengan manusia, tentunya dia minta maaf. Ya, 3 dosa ini, zalim, durhaka kepada kedua orang tua, dan memutuskan tali silaturahim. Dan Allah akan berikan balasan segera. 3 dosa ini disegerakan, dipercepat hukumannya di dunia. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa seseorang yang ternyata Rasul mengatakan dosanya itu akan dipercepat balasannya. Hukumannya di dunia dipercepat. Ya, intinya dia akan merasakan balasan itu selama dia tidak bertaubat. Sebelum matinya, dia sudah merasakan balasan dari Allah. Bagaimana mungkin Allah akan mengijabah doa seperti ini, sedangkan Allah murka kepadanya? Allah murka kepada orang-orang yang ternyata dia memutuskan tali silaturahim. Tidak akan mungkin Allah mengizinkan. Tidak mungkin Allah ridho. Tidak mungkin Allah memberikan rahmat, ampunan kepada pelaku dosa-dosa besar. Ya. Bahkan disebutkan di hadis yang lain, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga bahwa inna a'mala bani Adam, sesungguhnya amal ibadah, ya, amal ibadah yang dilakukan oleh anak cucu Adam ini. Sesungguhnya amal-amal yang dilakukan oleh anak cucu Adam ini akan diperlihatkan pada setiap hari Kamis malam Jumat. Diperlihatkan setiap hari Kamis malam Jumat. Ya, maka amal pemutus hubungan tali silaturahim, orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim, ya tidak diterima amal ibadahnya. Orang yang melakukan dosa memutuskan tali silaturahim tidak akan diterima. Padahal amal itu ditampakkan setiap anak cucu Adam, berarti manusia, muslim maupun kafir, akan diperlihatkan amalnya itu setiap hari Kamis malam Jumat.
Muslim maupun kafir. Diperlihatkan amal-amalnya setiap hari Kamis malam Jumat. Maka amal orang yang melakukan dosa, memutuskan tali hubungan tali silaturahim, amal mereka nggak diterima. Nauzubillah ya, nauzubillah. Jadi bagaimana amal nggak diterima? Azab pun dipercepat di dunia. Ya. Dan juga disebutkan di hadis yang lain bahwa la yadkhulul jannah qati'u rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali hubungan silaturahim. Tidak akan dimasukkan ke surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya, dosanya dipercepat, balasannya, hukumannya di dunia, amal ibadahnya pun tidak diterima dan tidak akan masuk ke dalam surga. Allah melaknatnya. Besar sekali dosanya. Ya, jadi ini nggak mungkin dilakukan oleh seorang Muslim yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu berilmu. Mereka beriman, mereka berilmu, mereka beramal. Ya, jadi tidak mungkin lah, insya Allah orang-orang yang bertakwa tidak akan melakukan seperti ini. Ini biasanya dilakukan oleh siapa? Orang-orang yang bodoh, tidak berilmu tentang agama ini. Jadi mereka sembarangan dalam melakukan doa-doanya dengan redaksi kalimat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Dia minta kepada Allah dimudahkan untuk melakukan perbuatan dosa. Dia meminta kepada Allah agar dimudahkan untuk memutuskan tali silaturahim. Padahal dosa jelas, ya tidak diperbolehkan kita lakukan. Memutuskan tali silaturahim juga tidak boleh kita lakukan. Maka sesuatu yang tidak boleh dilakukan, sesuatu yang jelas-jelas diharamkan, dilarang oleh Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka kalau kita minta kepada Allah agar dimudahkan melakukan hal-hal seperti itu, Allah tidak akan kabulkan doanya. Ya, saya rasa ini mudah dipahami ya, insya Allah. Karena memang kita, insya Allah kita termasuk orang-orang yang mudah-mudahan tidak pernah meminta kepada Allah berdoa agar bisa dimudahkan atau diberikan kesempatan untuk melakukan dosa. Justru kita selalu berdoa kepada Allah ya agar kita dijauhkan dari dosa, berlindung kepada Allah dari dosa, dosa apapun. Ya, jadi kita pun tidak ingin memutuskan tali silaturahim. Bayangkan dengan orang tua, ya, bapak dan ibu kita, saudara kandung, ya, atau mungkin dengan paman, dengan tante, dengan keponakan, dengan kakek, dengan nenek, ya, dengan sepupu, ya, orang-orang terdekat kita semua ini, silaturahim, menyambung tali kekerabatan atau kekeluargaan. Dan barang siapa yang sengaja memutuskannya, ya, alasan apapun sebetulnya tidak bisa diterima. Memutuskan tali silaturahim. Alasan apapun tidak akan bisa diterima. Tapi kalau kita ingin menjaga jarak, itu diperbolehkan. Barangkali kita ingin menjaga jarak karena kita lihat memang dia orang yang banyak mudorotnya, ya, banyak menimbulkan bahayanya. Tapi dia keluarga kita juga, ya sudah kita jaga jarak. Ya, karena kita tidak suka dengan omongannya, pembicaraannya, maksiatnya dan seterusnya. Kita boleh jaga jarak, tapi tidak boleh kita memutuskan secara totalitas. Ya, tetap kita harus saling menyapa, saling menghargai, ya, dan kita berbuat baik kepada mereka. Sekali lagi, saling menyapa dan kita ada komunikasi, ada interaksi, berbuat baik kepada sesama kerabat dan keluarga. Ya, tidak boleh kita tidak mau lagi teguran dengan mereka. Kalaupun bertemu, tidak ada sapa, tidak ada salam, tidak ada senyuman. Ya, ini berdosa besar. Ya, meskipun dia orang yang berhaji berkali-kali, berumroh berkali-kali, sholat malam, sholat tahajud, puasa sunnah, banyak hafal Quran bahkan 30 juz. Tapi andai kata termasuk dia orang yang memutuskan tali silaturahim, maka Allah ya akan memberikan azab kepadanya. Allah akan memberikan hukuman kepadanya, tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Dan amalnya pun tidak diterima. Bayangkan, amal tidak diterima sebanyak apapun dia. Amal nggak diterima ketika ditampakkan seluruh amal itu setiap hari Kamis malam Jumat. Ya, taib. Jadi seperti itu ya kurang lebih. Ada lagi hadis-hadis yang lain, tapi kita tidak bacakan karena memang fokus kita adalah masalah doa tadi. Kalau memang ada orang yang berdoa kepada Allah, ternyata mengandung dosa, mengandung pemutusan tali silaturahim, ya, maka
mereka pun tidak akan dikabulkan doa-doanya. Nah, inilah yang dibahas di bab yang ke-13 ya. Di sebab yang ke-13, sebab kenapa doa tidak dikabulkan oleh Allah. Maka berhati-hatilah kita, ya, kita sudah mempelajari ya 13 sebab dari 50 sebab doa tidak terkabul. Kita sudah bahas 13 sebab. Maka coba kita baca kembali, kita ulang-ulang kembali ya. Misalnya yang pertama, doa tidak terkabul kenapa? Tidak adanya keikhlasan. Doanya nggak ikhlas. Atau yang kedua, karena doanya tidak mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, karena dia tidak sabar, tergesa-gesa menunggu datangnya hasil pengabulan doa. Akhirnya ditinggalkan doanya. Yang keempat, dia berdoa tapi tidak bertaubat dari berbagai macam kemaksiatan. Akhirnya Allah belum berkenan untuk mengabulkan doa. Yang kelima, makanannya, minumannya, pakaiannya, dan hasil usahanya dari hal yang haram. Yang keenam, berdoa pada saat taubat sudah tidak diterima lagi karena roh sudah sampai di kerongkongan. Yang ketujuh, tidak yakin doanya akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedelapan, berburuk sangka kepada Allah. Yang kesembilan, lalai. Tidak menghadirkan hati ketika berdoa. Hatinya kemana-mana. Yang kesepuluh, berputus asa. Berputus asa dari rahmat Allah. Yang ke-11, berlebih-lebihan dalam melampaui batas. Ketika berdoa, melampaui batas. Ya, tidak disyariatkan, tapi dia lakukan. Yang ke-12, dia berdoa, tapi tidak menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Orang berdoa, 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 dan berdoa. Tapi tidak mau amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kata Rasul, ini pun bisa jadi sebab. Akhirnya dia tidak dikabulkan doanya. Yang ke-13 yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu doanya mengandung dosa atau memutuskan tali silaturahim. Ya, demikian jamaah sekalian. Di poin yang ke-13 ini, mudah-mudahan semua yang pernah kita bahas bisa dipahami dan kita jauhi semuanya. Ya, dari semuanya ini bahkan 50-50-nya kita pahami dan kita jauhi apa saja penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa. Ya. Kemudian, ya, barangkali satu lagi kita bahas ya. Karena waktu kita masih panjang. Satu lagi kita bahas di bab berikutnya, bab yang ke-14. Ya, bab yang ke-14. Penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Tidak bersungguh-sungguh ketika berdoa. Tidak bersungguh-sungguh. Bermain-main. Menjadikan bahan candaan. Jadi bahan ejekan. Ya. Tidak bersungguh-sungguh ketika berdoa kepada Allah. Dia tidak merengek, tidak merintih, tidak mengemis. Tidak dia tunjukkan ekspresinya ketika sedang berdoa kepada Allah. Seharusnya kita berdoa kepada Allah itu kan dengan sungguh-sungguh ya. Tunjukkan ekspresi kebutuhan kita. Karena kita butuh sama Allah. Allah nggak butuh sama kita, tapi kita yang butuh kepada Allah. Ya, kita jangan khawatir. Pintu masih terbuka. Kita masih hidup. Masih ada kesempatan untuk kita meminta, meminta, dan meminta. Berdoa kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengabulkan doa dari hambanya. Tiada satupun makhluk atau Tuhan-Tuhan selain Allah yang bisa mengabulkan doa. Tidak ada. Ya, Nabi SAW telah mencontohkan bagaimana beliau bersungguh-sungguh dalam berdoa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa adalah beliau Nabi SAW jika berdoa, maka beliau mengulang-ulangnya sebanyak 3 kali. Dan jika beliau memintanya sebanyak 3 kali. Diulang-ulang. Rasul berdoa kepada Allah dengan diulang-ulang sampai 3 kali. Kenapa? Karena saking butuhnya. Allah sebetulnya mendengar sekali saja cukup. Tapi karena diulang lagi, ini untuk menunjukkan ekspresi rasa butuh. Kita mengemis kepada Allah, kita merengek kepada Allah, kita meminta kepada Allah. Ya, seperti itu cara yang Allah inginkan. Tunjukkan rasa takut dan harap dalam berdoa. Ya. Jadi Rasul pun mengajarkan kepada kita doa yang sering kita dengar ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah,
tolonglah aku untuk bisa selalu bersyukur kepadamu, selalu ingat kepadamu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Ya, karena Rasul mengatakan, atuhibbun an tajtahidu fid doa. Apakah kalian mau bersungguh-sungguh dalam berdoa? Apakah kalian mau bersungguh-sungguh dalam berdoa? Ya, maka ucapkanlah kata Rasulullah, kalau kalian ingin bersungguh-sungguh dalam berdoa, supaya doanya dikabulkan, ucapkanlah doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk bisa selalu bersyukur kepadamu, untuk bisa selalu ingat kepadamu, dan bisa beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah kepadamu. Ya, jadi kita lihat keterangan-keterangan yang lain. Bagaimana Rasul ingin menunjukkan ekspresi rasa butuhnya kepada Allah ketika berdoa, di samping beliau mengulang-ulang doanya sampai 3 kali, ternyata beliau juga berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, sampai-sampai pernah selendang beliau jatuh dari kedua pundaknya. Sampai segitunya, mengangkat kedua tangan, ya, dan kemudian sampai selendangnya jatuh dari pundaknya. Ya, tanpa beliau sadari gitu, karena saking khusyuknya, saking bersungguh-sungguhnya dengan mengangkat kedua tangannya menghadap kiblat, dan Rasul terkadang menangis, ya, menunjukkan ekspresi meneteskan air mata, meminta dengan sangat bersungguh-sungguh. Nah, ini. Tapi kalau orang itu tidak bersungguh-sungguh, nah ini bisa jadi penghalang. Penghalang doa tidak dikabulkan karena Allah melihat orang ini nggak bersungguh-sungguh. Asal saja dalam meminta. Makanya disebutkan apabila engkau meminta sesuatu, ya, maka mintalah kepada Allah dengan kesungguh-sungguhan. Ditunjukkan ketundukan kita, bagaimana ekspresinya, dan seterusnya. Kemudian kita lihat di bukunya ya, bagaimana bersungguh-sungguh dalam memohon, meminta kepada Allah, hendaknya meminta seperti orang miskin, orang yang sangat butuh, orang miskin dan fakir. Tunjukkan ekspresi itu. Dan Huzaifah, sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan, sungguh akan datang nanti kepada manusia suatu zaman. Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana tidak ada seorang pun yang selamat di dalamnya, kecuali orang yang berdoa seperti doanya orang yang hendak tenggelam. Ya, sekali lagi, seorang sahabat ini, Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seorang pun, ya, tidak ada seorang pun yang selamat di dalamnya. Pada zaman tersebut tidak ada yang selamat. Ya, kecuali orang yang berdoa seperti doanya orang yang hendak tenggelam. Dialah yang selamat. Masya Allah. Ya. Lihat bagaimana ini. Orang yang hendak tenggelam bagaimana kalau berdoa? Pasti kan sungguh-sungguh kan. Dia hendak tenggelam, maka dia berdoa sungguh-sungguh dalam doanya. Dia angkat kedua tangannya. Karena hendak tenggelam. Sebagaimana Fir'aun. Fir'aun kan begitu juga. Bersungguh-sungguh dia berdoa. Tapi kesungguh-sungguhannya ketika dia hendak tenggelam. Maka doanya nggak diijabah. Ya, ini kan maksudnya bukan kondisinya sedang datangnya azab. Bukan. Tapi dia kondisinya bukan datangnya azab, tapi kondisi biasa saja. Tapi seakan-akan gitu, seakan-akan dia hendak tenggelam. Ya, ini menunjukkan bagaimana ekspresi rasa butuhnya itu ditunjukkan kepada Allah. Ya, maka disebutkan eh, dari Qatadah bahwa Muwarrik rahimahullah berkata, aku tidak mendapatkan suatu permisalan bagi seorang mukmin dalam berdoa kecuali bagaikan seseorang yang terapung di atas sebilah kayu di tengah lautan. Ya, permisalan seorang mukmin di mana dia terapung, ya, di lautan, dia terapung di atas sebilah kayu dan dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia berharap semoga Allah menyelamatkannya. Ah, seperti itulah kurang lebih. Bagaimana kesungguh-sungguhan yang kita tunjukkan, kita tampakkan kepada Allah. Seperti seakan-akan orang yang hendak tenggelam, seperti seakan-akan orang yang berada di tengah-tengah lautan, dia cuma berada di sebilah kayu, dan dia bingung mau kemana, karena di tengah-tengah lautan. Maka dia minta kepada Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan. Dia manggil dengan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, dengan kesungguh-sungguhan. Nah, orang seperti ini, yang punya besar peluang untuk dikabulkan doanya.
Ya, coba kita baca ya. Contoh-contoh yang ada dalam Al-Quran, bagaimana firman Allah menjelaskan tentang para nabi dan rasul atau orang-orang saleh ketika mereka berdoa sehingga Allah kabulkan doa mereka. Ya, yang pertama, ketika di surah Al-Anbiya, di surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat yang ke-90. Ya, surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat yang ke-90. Nah, disebutkan di sini, maka kami, kata Allah, kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Jadi Nabi Zakaria berdoa. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, lalu Allah kabulkan doanya, dan Allah anugerahkan kepada Nabi Zakaria seorang anak bernama Yahya. Dan kami jadikan istrinya dapat hamil, mengandung. Ya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka lah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi Allah kabulkan doanya Nabi Zakaria, padahal dia sudah tua, istrinya sudah tua, tapi kok dengan izin Allah bisa hamil istrinya, padahal sebelumnya mandul. Dan Allah takdirkan dia bisa hamil istrinya dan bisa melahirkan. Ada penerusnya Nabi Yahya. Ternyata Allah jelaskan di sini, bagaimana sih perbuatan Nabi Zakaria dan istrinya ketika dia berdoa kepada Allah bagaimana? Ternyata dia berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Harap dan cemas. Dalam doanya itu ditunjukkan ekspresinya. Itu yang menjadikan Allah mengabulkan doa. Dan mereka memang orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, ya, bersegera untuk melakukan kebaikan, banyak ibadah, banyak berzikir, dan seterusnya. Tapi di sini kita fokuskan di mana Allah menginformasikan Nabi Zakaria dan istrinya, ya, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan cemas. Itulah sungguh-sungguh. Jadi bukan main-main, ya. Tidak kelihatan sungguh-sungguh meminta. Ya, terkesan ini ya dikasih dia, alhamdulillah ya, nggak dikasih juga nggak apa-apa, ya. Ya, jadi ketika berdoa itu nggak kelihatan dia butuh banget dengan doanya. Nah, orang seperti ini nggak dikabulkan doanya. Ya, begitu juga di ayat yang lain ya, di surah Al-A'raf. Di surah Al-A'raf ayat ke-56. Ya, kembali Allah mengatakan wad'uhu khaufa wa tama'a, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harapan. Berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut. Takut tidak akan diterima doanya dan penuh harapan akan dikabulkan. Berdoalah kepada Allah dengan cara seperti ini, ini kata Allah ini. Ya, berarti kan ini ada kesungguh-sungguhan dengan penuh rasa takut dan cemas. Rasa takut dan harap. Nah, itu ditunjukkan dalam ekspresi. Jangan sampai nggak yakin jamaah sekalian. Ya Allah, Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha segala-galanya. Demi Allah, tidak ada sedikit pun keraguan. Tidak ada sedikit pun keraguan. Kita tunjukkan ekspresi. Pasti Allah akan berikan bantuan. Masalahnya kita ini kurang yakin kadang-kadang ya. Kurang yakin dengan doa kita panjatkan. Kita nggak sungguh-sungguh. Kalaupun berdoa ya sekedarnya. Ya sekedarnya mungkin ya, ya kita tidak tunjukkan ekspresi rasa butuh kita kepada Allah. Bukan rasa takut, rasa cemas, rasa harap. Padahal ayatnya banyak. Di surah Al-Anbiya ada, di surah Al-A'raf ada, di surah As-Sajdah ada. Tatajafa junubuhum anil madaji'i Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Itu namanya sungguh-sungguh, dengan rasa takut, dengan penuh keharapan, dengan rasa cemas. Ya, ini kan firman Allah, berarti ini yang Allah inginkan untuk kita kerjakan. Jangan sampai kita tidak sungguh-sungguh dalam memanjatkan doa. Ya, demikian. Jadi eh, contoh nih ya, yang Rasul sebutkan di hadis, contohnya orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam berdoa. Kata Nabi SAW, La yaqulanna ahadukum. Janganlah salah seorang dari kalian, jangan salah seorang dari kalian itu berkata dengan kalimat seperti ini. Jangan ya. Ya Allah, ampuni aku jika engkau menghendaki. Ya Allah, ampuni aku. Sudah benar. Tapi kalimatnya setelahnya, Ya Allah, ampuni aku jika
engkau menghendaki. Nah, ini nggak boleh. Berarti tidak kelihatan sungguh-sungguhnya di sini. Jika engkau menghendaki, ampuni aku. Jika engkau tidak menghendaki, nggak apa-apa kok. Engkau nggak mengampuni dosaku. Nah, ini nggak boleh kalimat seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, berikan aku rahmat jika engkau menghendaki. Jadi kalimat setelahnya, jika engkau menghendaki. Itu nggak boleh ya. Ya Allah, berikan aku rezeki jika engkau menghendaki. Jangan pakai kalimat seperti ini. Hendaknya, kata Rasulullah, dia tuh bersungguh-sungguh ketika meminta. Karena sesungguhnya Allah tuh maha kuasa untuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Tanpa ada satupun yang dapat memaksa Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kalau memang kita percaya sama Allah, kita memiliki tauhid, keimanan yang baik, akidah yang baik. Tidak mungkin ada keraguan-raguan. Pasti kita yakin betul Allah itu maha kuasa dan sangat mudah, ringan, gampang, enteng untuk mengabulkan doa hambanya. Ya, jadi hendaknya kita berdoa kepada Allah dan terus berdoa pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Setiap saat bahkan kita berdoa kepada Allah dan tunjukkan kesungguh-sungguhan kita. Sekali lagi, sungguh-sungguh itu dengan merintih, mengemis, menangis. Ya, bersungguh-sungguh dengan cara tunjukkan ekspresi, rasa takut, rasa harap, rasa cemas. Ya, tunjukkan seperti itu. Karena Allah yang menginginkan kita berdoa dengan cara seperti itu. Jadi jangan sampai berdoa dengan biasa-biasa saja gitu loh. Tidak ada ekspresinya untuk supaya Allah mengabulkan doa kita. Baik, saya rasa ini cukup ya. Insya Allah dua sebab yang kita bahas di malam hari ini. Ya, pertama adalah doa tidak terkabul karena doanya mengandung dosa atau memutuskan tali silaturahim. Yang kedua, doanya tidak terkabul karena ternyata ketika berdoa tidak bersungguh-sungguh. Sudah banyak contohnya jemaah sekalian. Oh, banyak sekali orang yang dibantu, yang kaya maupun yang miskin, yang sakit maupun yang sehat, yang tua maupun yang muda. Siapa saja yang betul-betul bersungguh-sungguh meminta kepada Allah dan tunjukkan ekspresi dengan ekspresi yang sangat butuh, harap, dan penuh rasa takut. Ya, banyak sudah contoh-contoh kisah-kisah orang terdahulu maupun orang-orang di zaman sekarang. Dan akhirnya Allah pun ijabah doa-doa mereka. Ya, baik. Baik. Barangkali sampai di sini dan saya persilakan kepada jamaah, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat. Barangkali ada yang mau bertanya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, syukur jazakallahu khairan Ustazuna yang telah menjabarkan dari kedua poin di buku 50 sebab doa tidak terkabul ini di poin ke-13 dan poin ke-14. Semoga dari kedua poin tersebut dan penjabaran dari Ustazuna Najmi kita dapat mengambil pelajaran dan kita dapat meriset kembali jika memang kemarin-kemarin atau yang sudah lewat kita berdoa kepada Allah namun ternyata tidak begitu gitu ya, ternyata itu clear. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan menerima doa-doa kita, amin ya rabbal, mengabulkan doa kita, amin. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya, boleh disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini ataupun juga mengklik tombol raise hand pada aplikasi Zoom meeting ini yang insya Allah oleh panitia akan dibantu untuk diambil. Yang pertama di sini ada eh, Ukti Nur Aini. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, eh, Silakan. yang pertama Ustadz, ini ada titipan pertanyaan mungkin di luar tema, yaitu ada satu keluarga, seorang ibu yang anaknya meminta izin untuk menikah dengan yang ahli kitab. Apakah itu dibolehkan? Bagaimana seorang ibu untuk menanggapi eh, anaknya tersebut, Ya. apakah ibu itu mengizinkan, mungkin mau sholat istikharah dulu atau apa itu boleh diperbolehkan dalam Islam? Yang kedua, Anaknya laki bagaimana perempuan? kalau seorang ibu yang khawatir dengan masa depan anaknya?
Anaknya laki-laki. Anaknya laki-laki. Oh iya, baik. Yang dia ingin nikahi itu orang kafir. Ya. Kafirnya apa agamanya? Iya, ahli Alkitab ya. Iya, Kristen. baik, baik ya, Kristen. baik. Ya, ahli kitab. Ya, Ya, ya. ya, Terima kasih baik. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu yang telah bertanya. Jadi ada seorang ibu yang memiliki anak laki-laki. Ya, kemudian anak laki-lakinya ingin menikahi wanita dari Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu sebutan untuk orang Yahudi dan Nasrani. Ya, Yahudi dan Nasrani. Ahlul Kitab artinya orang yang pernah diturunkan kepadanya kitab, kitab suci dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yahudi ada kitab Taurat, Nasrani ada kitab Injil, ya. Dan kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi bagaimana hukumnya? Dia laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab. Apakah wanita itu Yahudi ataupun Nasrani? Secara hukum Islam boleh, ya. Secara hukum Islam laki-laki yang muslim boleh menikahi wanita dari ahlul kitab. Ya, wanita ini Kristen. Boleh. Tapi ahlul kitab yang menjaga kehormatannya. Nah, coba kita baca di surah Al-Maidah ayat yang kelima. Ya, penjelasannya ada di surah Al-Maidah ayat yang kelima. Di situ Allah menghalalkan, dihalalkan bagimu ya untuk menikahi wanita-wanita dari ahlul kitab yang menjaga kehormatannya. Itu dalilnya. Dihalalkan bagimu untuk menikahi, bagi laki-laki ya, untuk menikahi wanita khusus ahlul kitab saja yang boleh. Laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita dari orang-orang kafir yang lain. Itu haram. Sama juga dengan berzina. Tidak boleh menikahi wanita dari kalangan Buddha atau Hindu misalnya, atau Konghucu atau ateis dan lain-lain. Bolehnya seorang muslim laki-laki menikah dengan wanita yang khusus Yahudi atau Nasrani saja. Bagi wanita ahlul kitab yang menjaga kehormatannya, yang baik, memang pada dasarnya dia orang baik, akhlaknya baik, ya, sifatnya baik, ya, memang dia orang baik. Cuma akidahnya saja dia tidak menjadi seorang muslim. Nah, diperbolehkan. Nah, ini hukum asalnya boleh karena ada dalilnya. Al-Maidah ayat ke-5. Tetapi bukan berarti karena boleh dihalalkan, kata Allah, bukan berarti kita berbondong-bondong untuk menikahi ahlul kitab. Hukumnya ada, tapi bukan berarti kita melakukannya. Ya kenapa? Karena masih banyak kaum muslimin yang para wanita muslimah, yang solehah, yang bertakwa. Kenapa memilih yang ahlul kitab? Meskipun boleh, tapi kan ini bukan skala prioritas. Tentunya berumah tangga itu kita butuh ketenangan, kita butuh kebersamaan, kita butuh ya bagaimana membina rumah tangga di atas ketakwaan. Rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah itu rumah tangga di atas ketakwaan. Seharusnya si laki-laki tadi memilih calon wanita sebagai istrinya adalah seorang wanita muslimah, ya, memilih calon ibu bagi anak-anaknya, ibu bagi anak-anaknya yang dapat menjadi ibu yang salehah. Ya begitu. Masih banyak muslimah yang lain kenapa memilih yang kafir, yang Yahudi ataupun Nasrani, meskipun boleh bagi wanita ahlul kitab yang menjaga kehormatannya, dia orang baik, akhlaknya baik, dia tidak berzina, ya, dia pun menutupi eh, apa namanya badannya, auratnya, bagus dia dari sisi casingnya, ya, zohirnya, barangkali akhlaknya. Tapi kenapa Allah bolehkan untuk menikah dengan ahlul kitab? Laki-laki yang muslim untuk menikah dengan ahlul kitab. Kenapa dibolehkan? Ya Allah Maha mengetahui, pasti ada hikmahnya. Di antaranya adalah, di antaranya adalah diharapkan nanti suaminya yang muslim ini bisa mewarnai istrinya sehingga istrinya pun simpatik dan tertarik untuk masuk agama Islam.
Karena suami itu kan pemimpin. Dia pemberi nafkah. Dan suami itu diharapkan nanti bisa membimbing istrinya untuk dia masuk Islam. Bagi suami yang mana ini? Bagi suami yang kuat akidahnya. Ya, kuat akidahnya, kuat tauhidnya, bagus ibadahnya, diharapkan nanti bisa mewarnai istrinya nanti dan anak-anaknya sekaligus. Jadi meskipun dibolehkan, tapi jangan dilakukan. Karena masih banyak wanita muslimah yang lain, ya, insya Allah lebih baik. Ya, dan eh, kalaupun dilakukan, karena memang barangkali mungkin ya, barangkali tidak menemukan wanita muslimah yang lain. Nah, itu nggak apa-apa lah. Barangkali di suatu kota, di suatu daerah, suatu negara, misalnya, tidak ada satupun muslimah. Di sana adanya Yahudi dan Nasrani. Ya sudah, tidak masalah. Ya, karena emang kesulitan mencari seorang muslimah yang baik. Nah, ternyata ada Yahudi dan Nasrani. Tapi dengan syarat ya, dengan syarat suaminya atau laki-laki ini harus orang yang kuat akidahnya. Karena survei membuktikan tidak sedikit laki-laki yang muslim menikah dengan wanita ahlul kitab. Akhirnya si suaminya ikut agama istrinya. Si suaminya justru ditarik oleh istrinya. Tidak punya power di situ. Tidak punya kekuatan untuk bisa mewarnai istri. Justru istri mewarnai suaminya. Lalu nanti anak-anaknya pun diwarnai untuk mengikuti agama ibunya. Bagaimana ini? Tanggung jawab seorang suami yang muslim. Istrinya dibiarkan, anaknya pun dibiarkan. Ini kita tidak bicara jauh-jauh ya. Di Indonesia saja sudah ada seperti itu. Dia biarkan anaknya ke gereja, dia biarkan anaknya untuk mempelajari agama ibunya. Dan ibunya pun tidak pernah diajak, didakwahi, dinasehati untuk masuk ke agama Islam. Ya sudahlah, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, mari kita berumah tangga. Nggak bisa seperti itu. Allah membolehkan sesuatu, pasti ada kebaikan. Pasti ada hikmah. Apalagi nanti berkaitan dengan anak-anak ini. Anak-anaknya nanti ikut dengan agama ibunya. Nah, seperti itu ya. Jadi, jangan dilakukan. Tapi kalaupun memang dibutuhkan, terpaksa, barangkali di tempat-tempat tertentu, memang tidak dapatkan seorang muslimah yang baik, maka tidak masalah menikahi dari ahlul kitab tadi, asalkan sekali lagi ya, ahlul kitabnya wanita yang menjaga dirinya. Dia orang baik-baik, bukan orang yang banyak dosanya, minum khamr, dia berzina, dia melakukan dosa-dosa besar, bukan. Nggak boleh menikah dengan ahlul kitab yang seperti itu. Betul-betul dia orang baik, dia sopan, akhlaknya baik, tutup juga aurat, ya. Dia orang yang kita perkirakan bisa nanti dirubah lah insya Allah ya. Dan si laki-lakinya sekali lagi juga orang yang kokoh, tegar, kuat akidahnya, kuat tauhidnya. Dia juga ibadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Ya, nanti mudah-mudahan dalam rumah tangga nanti mudah-mudahan istrinya pun bisa diwarnai dan akhirnya istrinya masuk Islam dan anaknya pun nanti insya Allah semoga menjadi Islam semuanya agamanya. Ya, seperti itu. Tapi kalau andai kata memang muslimah masih banyak, maka jangan pilih yang itu. Atau mungkin ternyata si laki-laki ini bukanlah laki-laki yang kuat imannya. Kadang-kadang si suaminya pun ini, si contoh laki-laki ini yang mau menikahi Alkitab, ternyata laki-laki ini pun juga nggak sholat. Ya, nggak sholat juga meskipun dia ngakunya muslim. Banyak sekali minus-minusnya. Makanya nggak boleh. Maka bagaimana dengan peran ibu tadi kan? Ibunya ini bagaimana? Karena anaknya mau menikah dengan ahli kitab. Ya jangan dibiarkan anaknya menikah dengan ahli kitab. Kalau kondisinya memang muslimah masih banyak. Ya, apalagi anaknya ternyata anak yang memang jauh juga dari agama. Tahu-tahu nanti anaknya justru yang laki-laki ini diajak oleh istrinya untuk masuk dan keluar dari Islam, masuk ke agama istrinya tersebut. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ibu Nur Aini, apakah ada pertanyaan lanjutan? Tadi masih Ya, Ya, cukup cukup. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khairan. baik. baik. Alhamdulillah barakallahu fiik untuk Ibu Nur. Selanjutnya
Pertanyaan yang sudah rasakan di sini ada Akhi atau Ukhti Tarmizi Al-Asyi, kami persilakan. Baik, terima kasih Kang Zai. Silakan Akhi Tarmizi. Iya, maaf perusahaan ini belum ketekan. Baik, terima kasih Kang Zai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, bolehkah kita mencela mungkin sampai mendoakan kepada orang kafir yang apa namanya menunjukkan kesombongan di dalam pergaulan. Misalnya begini, orang kafir ini orang yang kita kenal gitu Pak Ustadz. Mungkin kalau yang orang kafir seperti apa namanya kaum Yahud yang memerangi orang Muslim di Gaza, Palestina, memang ini sudah mungkin sangat jelas. Tapi ini yang orang kafir ini apa namanya kita kenal begitu, tapi menunjukkan kesombongan begitu. Mungkin karena dia memang lebih diberikan harta yang lebih oleh Allah sekarang ini begitu. Nah, apakah untuk mereka itu boleh tidak kita berdoa yang tidak baik, katakanlah diberi apa namanya ujian oleh Allah sehingga apa namanya mungkin hartanya hilang seperti itu. Nah, yang kedua untuk eh, kerabat kita yang mereka yang memulai memutuskan silaturahmi dengan kita, apa yang harus kita lakukan untuk katakanlah sebenarnya tujuan kita itu untuk menyambung silaturahmi. Namun dari uh, kondisi-kondisinya malah tidak tidak mau seperti itu untuk kita dekat ke mereka. Apakah tetap kita menjaga jarak atau kita uh, apa tetap berhubungan dengan anak-anaknya atau melalui pasangannya seperti itu Pak Ustadz. Terima Ya, kasih atas menasihat Pak Ustadz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Masya Allah ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, berkaitan dengan orang kafir yang sombong. Ya, orang kafir yang sombong, atau siapapun sebetulnya, atau muslim yang sombong, ini orang-orang yang patut kita kasihani. Muslim yang sombong atau orang kafir yang sombong, patut kita kasihani. Kita bukan hanya mengasihani orang fakir dan miskin saja, tapi pelaku-pelaku maksiat pun kita kasihani sebetulnya. Kenapa? Dia ini mungkin lupa atau lalai ya. Sebetulnya tadi kan dikatakan dengan kekayaannya, dia menyombongkan diri. Dia lupa, dia lalai. Sebetulnya semua kekayaan yang dia miliki itu bukan milik dia, milik Allah. Kesian, orang ini nggak tahu. Orang ini nggak sadar-sadar juga bahwa apa yang dia miliki itu sebetulnya milik Allah semua. Langit dan bumi, dunia dan akhirat milik Allah. Apapun yang kita miliki, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang kamu miliki, kata Allah, itu semuanya berasal dari Allah. Kesian orang ini nggak tahu kalau itu sebetulnya milik Allah. Dirinya milik Allah, hartanya milik Allah. Apapun yang ada bersama dia, semua milik Allah. Jadi, jangan kita melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik ya. Karena dia orang kafir ini sombong dengan hartanya. Ya ini patut kita kasihani dan seharusnya idealnya kita nasihati, kita dakwahi, kita perbaiki, dan kita doakan agar dia bisa mendapatkan hidayah. Iya, agar dia bisa mendapatkan hidayah. Karena dia masih ada peluang untuk bisa mendapatkan hidayah. Sebetulnya siapa saja sih pelaku-pelaku dosa maksiat, dosa apapun, ya, terutama masalah sombong ini. Sombong ini kan luar biasa ya. Allah membenci, murka sekali kepada orang yang sombong.
Coba orang kafir tadi yang sombong dengan hartanya, kaya mana dia dengan Korun? Korun itu orang yang sangat luar biasa kayanya di muka bumi ini. Sampai Allah benamkan dia ke dalam bumi. Ronta-ronta. Dapat siksa kubur dia sampai hari kiamat. Sama seperti Firaun. Karena dia tidak beriman kepada Allah. Siapa orang yang bisa lebih kaya dibandingkan Korun? Subhanallah. Luar biasa kekayaan yang Allah berikan. Orang kafir juga. Ya, mungkin kita lihat, seharusnya kan kaum muslimin, Pak Ustadz, yang kaya raya, paling kaya. Ya, jika Allah berkehendak, tidak. Allah justru berkehendak bisa jadi orang kafir yang lebih kaya. Karena memang dunia ini bagaikan surga bagi mereka. Termasuk hari ini pun, di hari ini pun kita lihat, siapa orang yang paling kaya? Orang kafir juga. Kita lihat urutan orang kafir yang kaya-kaya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Di dunia ini yang paling kaya itu, ya rata-rata orang kafir. Yang paling kaya orang kafir. Memang Allah bukakan pintu-pintu dunia untuk mereka. Dan untuk apa kekayaan sebagaimana mereka? Kalau ujung-ujungnya tidak ada keberkahan. Kita ingin diberikan kecukupan, tapi yang berkah. Bukan sekedar adanya begitu banyak nikmat, tapi nggak berkah. Berarti nggak ada manfaat dunia akhirat. Yang kita cari itu berkah. Berkah pada ilmu kita, berkah pada amal kita, berkah pada harta kita. Ya, semuanya berkah. Ya, kalau sedikit berkah, kalau banyak pun berkah. Miskinnya berkah, kayanya pun berkah. Tapi bagi orang kafir, nggak ada keberkahan. Karena tidak dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Ya, ulama mengatakan bahwa setiap nikmat yang tidak semakin menjadikan engkau semakin dekat kepada Allah, maka itu adalah musibah. Setiap kenikmatan yang tidak menjadikan dirimu semakin dekat kepada Allah, hakikatnya itu bukan nikmat yang sebenarnya. Itu adalah musibah. Ya, jadi sikap kita kepada orang kafir tadi, kalau memang dia menyombongkan diri dari sisi kekayaan, maka kasihani, kesian. Orang ini perlu dibantu sebetulnya. Perlu dibantu untuk dinasehati, didakwahi, ya, dan diajak dia kembali kepada kebenaran. Dan didoakan supaya dia bisa mendapatkan hidayah. Jangan kita caci maki, jangan kita cela, ya, jangan kita melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Karena sifatnya seorang muslim itu orang yang memiliki akhlak yang baik. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kita harus baik. Mereka tidak baik, itu urusan mereka. Tapi kitanya tidak boleh ikut-ikutan tidak baik. Itu seorang muslim harusnya begitu. Mereka tidak baik, itu urusan mereka. Tapi kita tidak boleh ikut-ikutan dengan mereka, lalu melakukan sesuatu yang tidak baik sama seperti mereka, atau bahkan lebih besar lagi dibandingkan mereka. Oh, nggak boleh. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan mereka dengan cara baik. Ayat seperti ini diulang-ulang berkali-kali dalam Al-Quran. Kata Allah, idfa' billati hiya ahsan. Tolak keburukan mereka, ya, dengan cara yang baik. Kita tidak setuju dengan perbuatan mereka sombong. Sombong kepada Allah, sombong dengan hartanya, sombong dengan kekafirannya, dan lain-lain. Tapi kita tolak keburukan itu dengan cara yang baik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Kalau kamu melakukan ini, menolak keburukan mereka dengan cara-cara yang baik, kita tetap, ya, lakukan dengan pendekatan-pendekatan yang baik, kita lemah lembut, kita sabar, ya, kita sampaikan dengan sopan untuk menasihatinya, kita lakukan pendekatan-pendekatan untuk merubahnya, maka kata Allah, tiba-tiba antara kamu dengan mereka terjadilah seperti teman yang setia. Yang awalnya barangkali hubungan tidak baik menjadi baik, karena kamu balas perbuatan buruknya dengan kebaikan. Ya, baik muslim maupun kafir. Kita coba adakan pendekatan-pendekatan dan kita ambil hatinya. Kita luluhkan hatinya agar dia tidak lagi menjadi orang yang sombong. Agar dia tahu diri bahwa ternyata dia tuh nggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dengan seluruh kekayaan yang dimiliki. Karena masih ada lagi orang yang lebih kaya lagi. Masih ada lagi orang yang lebih kaya lagi.
Di atas langit ada langit. Di atas langit ada langit. Masih banyak orang yang kaya. Kenapa kamu sombong? Kamu gak seberapa kekayaannya. Dan yang paling kaya siapa di antara semuanya? Allah. Ya, jadi biasanya orang itu akan berubah. Akan malu sendiri gitu loh. Malu gitu dengan tindakannya dan perbuatannya. Karena kita sikapi mereka dengan kelembutan. Itulah Muslim. Muslim itu tidak kasar. Muslim itu tidak keras. Muslim itu tidak bicara dengan intonasi yang tinggi. Muslim yang baik ya, yang benar. Seperti itu. Ya, jadi perbaiki, doakan supaya dapat hidayah ya. Ya kecuali misalnya orang-orang kafir harbi. Nah, ini beda. Orang kafir harbi. Orang kafir harbi itu orang kafir yang membantai kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Seperti Yahudi Zionis yang ada di Palestina. Nah, itu beda. Nah, kita doakan, ya Allah hancurkan mereka. Ya, hancurkan mereka, binasakan mereka. Ya, dan seterusnya. Turunkan musibah kepada mereka. Nah, itu boleh. Kita doakan keburukan-keburukan. Karena mereka kafir harbi. Orang kafir yang memusuhi, membantai, memerangi kaum muslimin. Tapi kalau orang kafir yang ada bersama kita di sini kan bukan medan perang ya. Tapi kita lihat memang kadang-kadang akhlak mereka buruk. Kaum muslimin juga banyak kok yang buruk akhlaknya. Yang sombong-sombong dengan hartanya juga banyak. Muslim tapi sombong dengan hartanya juga ada. Bukan orang kafir saja. Tapi cobalah kita sikapi mereka dengan cara yang baik. Mudah-mudahan dengan sebab kita, Allah berikan hidayah kepada mereka. Dengan sebab kita, Allah luluhkan hatinya, Allah lembutkan hatinya. Akhirnya dia pun masuk Islam. Atau minimal dia simpati dengan seorang Muslim. Ternyata Muslim itu baik ya. Saya nggak tahu Islam itu seperti apa. Cuman kalau saya bergaul dengan orang-orang Muslim itu baik mereka. Saya sombong dengan mereka, tapi mereka bersikap dengan sikap yang baik. Saya menyombongkan diri, tapi mereka tidak menyombongkan diri kepada saya. Bahkan mereka mengingatkan kepada saya bahwa segala sesuatu itu akan kita tinggalkan. Apa yang mau disombongkan? Kamu kan mati kan? Kamu mati apa enggak? Mati. Nah kalau mati, apa yang mau kamu sombongkan? Toh semua harta itu kan tinggal semua. Nggak dibawa sampai ke kuburan. Nah, begitu. Apa yang kamu sombongkan? Kenapa kamu sombong? Ada yang lebih kaya lagi dibandingkan kamu. Dan kalaupun kamu kaya sampai mati, toh seketika mati pun kan semua tinggal. Nggak masuk bersama kamu di kuburan. Kamu bukan Tuhan. Kamu bukan orang yang paling kaya juga di muka bumi ini. Ya, berhati-hatilah. Ya, karena perbuatan seperti itu pasti tidak disukai oleh banyak orang. Nah, cobalah kita nasihati dari empat mata bicaranya. Ya, jangan menegur mereka di tengah-tengah orang banyak. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar yang bisa mempermalukan orang lain. Ya, barangkali itu ya. Ya, insya Allah. Yang kedua tadi berkaitan dengan adanya orang yang punya hubungan dengan kita, silaturahim, dan dia ternyata ingin memutuskan hubungan dengan kita. Padahal kita ini berkeluarga, kita punya kekerabatan, punya hubungan baik, ikatan darah, dan lain-lain. Nah, coba lihat ya, eh, hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, saya punya keluarga yang jika saya berusaha menyambung silaturahim dengan mereka, maka mereka berusaha untuk memutuskannya. Ya, saya punya keluarga yang jika saya berusaha menyambung silaturahim dengan mereka, tapi mereka berusaha untuk memutuskan. Dan jika saya berbuat baik kepada mereka, mereka pun berbuat jelek kepada saya." Nah, ini kejadian kan? Ya, kita lihat contohnya. Dia berusaha menyambung tali silaturahim, hubungan baik, kekeluargaan, komunikasi, mungkin WA, mungkin telepon, mungkin menyapa, dan lain-lain. Tapi mereka berusaha untuk memutuskan. Dan saya pun berusaha untuk berbuat baik kepada mereka, tapi mereka berbuat jelek kepada saya. Dan mereka bersikap acuh tak acuh, cuek, padahal saya bermurah hati kepada mereka. Nah, lihat bagaimana Rasul menjawab.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalau memang demikian halnya, seperti yang engkau katakan, engkau berusaha menjalin tali silaturahim, mereka memutuskan. Engkau berbuat baik, mereka berbuat jelek. Engkau berusaha untuk bermurah hati, peduli, mereka cuek, acuh tak acuh. Kalau memang begitu, kata Rasulullah, maka seolah-olah engkau memberikan kepada mereka makan dengan bara api. Seakan-akan engkau memberikan kepada mereka makan dengan bara api. Dan pertolongan Allah akan senantiasa mengiringimu selama keadaanmu seperti itu. Ya, jadi katanya seakan-akan engkau memberikan kepada mereka makan dengan bara api dan pertolongan Allah akan senantiasa mengiringimu selama keadaanmu seperti itu. Artinya apa? Subhanallah, diputuskan tali silaturahim, tetap dia cambung lagi, dicuekin, tetap dia bermurah hati, dilakukan kebaikan meskipun mereka berbuat jelek. Ya sudah, berarti dia sudah menunaikan kewajiban. Dia tidak berdosa karena dia sudah berusaha untuk menyambung tali silaturahim dengan usaha yang maksimal. Tapi mereka hanya yang tidak mau. Mereka berusaha menjauhi, berusaha memutuskan. Maka dia tidak berdosa. Yang berdosa adalah mereka. Rasul memberikan perumpamaan seolah-olah engkau memberikan mereka makan dengan bara api. Ya, ancaman yang sangat menakutkan. Seakan-akan engkau memberikan makan kepada mereka dengan bara api. Dan Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepadamu. Selama kondisimu seperti itu, tetap berusaha untuk berbuat baik dan menyambung tali silaturahim kepada mereka. Jadi intinya kita hanya bisa berusaha. Memang kadang-kadang kita sudah berusaha untuk menyambung tali silaturahim, tapi ternyata mereka tidak mau. Kita sudah berusaha menyapanya, mereka tidak mau. Kita sudah berusaha mengkomunikasi, mereka tidak mau. Ya sudah, kalau begitu kita jaga jarak sajalah. Karena kita takut mereka nanti akan memberikan semakin banyak kemudorotan kepada kita. Tapi tetap, menjaga jarak itu bukan berarti memutuskan. Beda ya kalimatnya. Menjaga jarak itu bukan memutuskan tali hubungan silaturahim. Hanya menjaga jarak karena kita khawatir dia bisa menimbulkan lebih banyak lagi kejelekan-kejelekan kepada kita. Ya, kita tetap berusaha. Karena Rasul mengatakan, ya hendaknya engkau terus melakukan itu, usaha-usaha. Semoga Allah memberikan pertolongan kepadamu, senantiasa mengiringimu selama kondisimu seperti itu. Berarti kondisi dia memang selalu begitu. Meskipun dicuekin, meskipun dibiarkan, diacuhkan, ya sebetulnya sakit hati itu. Hati itu sakit. Karena kok dilecehkan banget gitu ya, dihina, direndahkan. Tapi di balik itu dia mulia di sisi Allah. Kenapa? Ini silaturahim. Nggak boleh diputuskan. Kita ngucapin Assalamualaikum, nggak dijawab. Barangkali kita ajak dia untuk berjabat tangan, nggak mau dia berjabat tangan. Kita telepon, nggak diangkat teleponnya. Barangkali mungkin begitu. Tapi kondisi seperti itu hendaknya dilakukan terus-menerus ketika ada kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Yang penting kita sudah menggugurkan kewajiban kita. Nah, di situ poinnya. Supaya kita aman di akhirat. Tidak ditanyakan lagi tentang kewajiban kita. Karena kewajiban kita sudah tertunaikan. Yang penting kita sudah melakukan kewajiban kita dengan benar dan berpahala. Ya, adapun hasilnya itu bukan urusan kita. Urusannya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan hidayah kepada mereka. Tapi kalau kita tidak mau berusaha dan akhirnya memutuskan juga tali silaturahim, ya berarti sama-sama dosa. Mereka berdosa, kita berdosa. Tapi kalau kita berusaha tetap menyambung, karena memang tidak boleh diputuskan sama sekali. Ini orang-orang terdekat. Ya, kita sudah berusaha menyambung, lalu mereka tetap tidak mau menyambung. Paling tidak kita pertama, kita berpahala karena sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan. Yang kedua, kita terbebas dari dari dosa, terbebas dari kewajiban-kewajiban kita. Ya sudah, alhamdulillah kita bisa selamat. Ya, tapi yang jelas ya ini ujian ya, maka harus bersabar, bersabar dan bersabar dan kita berusaha untuk menyelamatkan mereka. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jangan kita biarkan. Yang penting saya selamat. Biarkan aja lah mereka neraka-neraka.
Yang penting saya berbuat sudah baik. Biarkan saja mereka, biarkan saja mereka. Enggak boleh. Islam tidak mengajarkan kita untuk, ya, Islam tidak mengajarkan kita untuk memperbaiki diri kita sendiri. Islam itu agama yang luar biasa, mengajarkan kita untuk juga memperbaiki orang lain. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dirimu dan keluargamu. Jaga mereka dari api neraka. Ya, keluarga kecil, keluarga besar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan kita diperintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Andai kata ada orang yang dia bertakwa, Masya Allah, ibadah yang wajib dia kerjakan, ibadah yang sunnah dia kerjakan, dosanya pun semakin hari semakin sedikit. Haji berkali-kali, umroh berkali-kali, dia hafal Quran segala macam. Tapi dia tidak mau memperbaiki orang lain. Dia berdosa. Dan dosanya besar. Tidak mau memperbaiki orang lain. Padahal orang lain itu bukan jauh lagi, orang dekat dengan dia. Ada hubungan silaturahim. Nggak boleh, harus diperbaiki. Dengan kemampuan yang dia miliki. Mungkin dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, atau dia minta tolong orang lain. Minta tolong orang lain untuk memperbaiki saudara-saudaranya itu. Jangan dia didiamkan. Ini kadang-kadang ada di masyarakat ya, kaum muslimin yang merasa bahwa ya sudahlah kalau begitu. Masing-masing aja. Kamu sana, saya di sini. Ya, padahal dia saudara kita. Dan ada hubungan silaturahim. Kamu di sana, saya di sini, masing-masing aja. Nggak pernah ketemu. Bahkan anak sama ibu pun nggak ketemu. Anak sama bapak pun nggak ketemu. Sampai 3 tahun lebaran pun nggak mau datang. Telepon pun tidak. Tidak ada kabar berita. Putus hubungan. Na'udzubillah. Nggak ada keberkahan hidupnya. Ya, jadi tidak ada ketakwaan. Kalau ya memutuskan tali silaturahim. Tidak ada ketakwaan. Kalau tidak mau amar ma'ruf, nahi mungkar. Kita semua punya potensi, punya kewajiban, ya, fardu ain. Masing-masing kita punya kewajiban untuk memperbaiki diri kita dan orang lain secara bersama-sama. Apalagi orang lain itu adalah keluarga kita sendiri. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan ya Allah mudahkan usaha dari ikhwan atau akhwat ya dan kita semua dalam rangka untuk memperbaiki keluarga kita, memperbaiki teman kita, memperbaiki saudara kita sesama kaum muslimin dan seterusnya. Paling tidak kita berusaha lah. Serahkan hasilnya kepada Allah supaya kita terlepas dari dosa karena punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, Barakallahu fiik Ustazuna. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa gemar bersilaturahmi dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomahan untuk bersilaturahmi pada siapapun. Mohon maaf Ustaz, apakah masih berkenan menerima satu pertanyaan lagi? Ya, boleh satu lagi deh. Baik, satu pertanyaan lagi dari Abi Yahya, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz. Kita ini kalau misalkan berdoa di antara azan dan iqamah gitu kan Ustaz, ke masjid gitu. Kita sambil jalan doa-doa gitu. Apa sambil jalan ke masjid gitu ya kita doa-doa ngomong-ngomong gitu. Ya Allah saya pengen ini, saya pengen ini. Itu boleh apa enggak Ustaz? Itu Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, kita berjalan dari rumah ke masjid. Bagi laki-laki, mereka menunaikan ibadah sholat berjamaahnya di masjid. Nah, dalam perjalanan, ya sudah azan berkumandang, kita berjalan. Barangkali di rumah sudah qobliyah. Sholat sunnah, qobliyah di rumah. Itu yang lebih dianjurkan ya. Dan masih banyak, masih panjang waktunya iqamah ini. Setelah kita qobliyah di rumah, kita jalan kaki atau naik motor, barangkali menuju ke masjid. Dan kita boleh berdoa dan manfaatkan doa itu. Untuk berdoa apa saja dalam perjalanan menuju ke
masjid. Tapi ada satu doa yang Rasul sunnahkan untuk kita jadikan doa skala prioritas. Ya, setelah baca doa ini kita boleh bebas doa-doa yang lain sambil perjalanan menuju ke masjid karena belum iqamah, masih panjang waktunya. Tapi kita dahulukan dulu doa yang ini. Kita prioritaskan doa yang ini karena Rasul mencontohkan, ya. Rasul mengajarkan dalam perjalanan kita menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, maka baca doa ini dulu. Kalau memang masih ada waktu dalam perjalanannya, jalan kakinya, naik motornya, masih ada waktu, silakan kita doa-doa yang lain. Nah, doa apa itu? Doanya adalah, di hadis ada ya, bisa kita baca, di searching di Google juga ada. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, waj'al fi nafsi nura, وأعظم لي نورا وأعظم لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا. Nah ini ya panjang ya doanya, nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa pakai handphone atau buku-buku yang lama-lama insya Allah kita hafal. Karena setiap hari kita ke masjid, ya kan? Nah kita baca, bukunya ada, di handphone juga ada. Lama-lama ya meskipun agak panjang, lama-lama kita hafal. Saya juga demikian, dulu pun nggak hafal juga. Tapi karena ketika ke masjid kita baca lagi. Kenapa? Rasul mensunnahkan baca doa ini. Ya, perjalanan menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya Allah, jadikan pada hatiku cahaya, pada lisanku cahaya, ya, pendengaranku cahaya, penglihatanku cahaya. Wah, artinya luar biasa. Hatinya bercahaya, lisan bercahaya, pendengaran bercahaya, dan penglihatan juga bercahaya. Ya Allah, jadikan cahaya pada sebelah kananku, sebelah kiriku. Jadikan cahaya pada arah depan dan belakangku. Ya, dan besarkan cahaya itu, agungkan cahaya itu, dan jadikan diriku cahaya, dan berikan kepadaku cahaya. Dan berikan cahaya itu pada darahku, pada uratku. Ya, luar biasa. Coba nanti dibaca ya, artinya itu luar biasa. Itu menjadikan kita termotivasi untuk membaca doa ini. Karena artinya betul-betul kita minta diberikan cahaya pada seluruh anggota tubuh kita, zohir maupun batin. Bahkan seluruh arah mata angin, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, kita minta cahaya semuanya. Diberikan cahaya. Nah, begitu. Jadi, prioritaskan kalau bisa doa ini, sunnah ya, nggak wajib, cuma sunnah saja. Tapi prioritaskan doa ini. Kalau memang masih dalam perjalanan, masih ada waktu, kesempatan, belum juga iqamah, baru kita baca doa-doa yang lain. Ya, tapi kalau nggak hafal juga, bolehlah kita baca doa yang lain saja. Tapi maksud saya, prioritaskan ini dulu lah. Ya, coba pelan-pelan kita berusaha menghafalnya. Kalau nggak hafal kita bisa baca, lama-lama bisa hafal, insya Allah. Lama-lama bisa hafal, karena 5 waktu dalam sehari, subuh sampai isya kan kita baca. Tapi hati-hati ya, kalau jalan kaki sambil membaca, hati-hati. Membaca bawa bukunya, bawa handphonenya. Jangan sampai nanti kesandung masuk ke got atau yang hati-hati, karena pandangan juga harus konsentrasi ke depan. Ya intinya bertahap, insya Allah lama-lama hafal. Artinya apa? Semua kita minta diberikan cahaya. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Berikan hati cahaya, lisan cahaya, pendengaran cahaya, penglihatan cahaya. Sampai darah pun, urat pun. Ya, kita minta diberikan cahaya. Cahaya diberikan ke cahaya pada seluruh anggota tubuh dan seluruh mata angin. Agar kita terjaga imannya, diberikan keberkahan, agar kita diberikan hidayah, diberikan taufik. Cahaya itu artinya banyak. Bisa artinya ilmu, pengetahuan, kebenaran, ya, dan mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan seterusnya. Ya, demikian. Barangkali sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat ya pertemuan kita, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita, dan selalu beribadah kepadanya dengan ibadah yang benar, sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Nazmi Umar Bakar Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita menjabarkan dari poin ke-13 dan poin ke-14. Berikut telah menjelaskan atas pertanyaan-pertanyaan dari jemaah. Sekali lagi kami haturkan terima kasih banyak kepada Ustazuna Nazmi dan jazakumullah khairan. Semoga tadhiyah ataupun juga pengorbanan Ustadz pada malam hari ini di salah-salah kesibukan dan juga bersama keluarga di akhir pekan ini Allah ganti dengan pahala jariah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Dan sebelum ditutup kajian pada malam hari ini, kami ingin informasikan untuk kajian yang akan diselenggarakan hari besok bersama Bumi Mengaji, yakni di hari Senin malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, bersama Ustaz Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala di kajian Sirah Nabi SAW. Dilanjutkan kembali di hari Selasa, insya Allah bersama Ustaz Faisal Miftah Hafizullah Ta'ala. Dengan demikian, kru Bumi Mengaji yang bertugas pada malam hari ini menghaturkan banyak terima kasih kepada Ustazuna Nazmi Umar Bakar Hafizullah Ta'ala. Lalu pula kepada seluruh jamaah yang sudah hadir pada kajian malam hari ini. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat dan dapat kita laksanakan, kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Akhir kalam, mohon maaf atas segala kekhilafan, baik hal-hal dari pelayanan maupun juga dalam memandu kajian pada malam hari. Barakallahu fikum. Selamat beristirahat. Kita pungkas dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.